Kisah Raden Syahid bergelar Sunan Kalijaga bermula ketika dia bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, ketika Raden Syahid ini bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Syahid ini berusaha mencuri tongkat dari Sunan Bonang karena tongkat Sunan Bonang terlihat seperti emas atau terlihat seperti tongkat yang sangat mahal oleh si Raden Syahid ini. Maka dari itu Raden Syahid ini berusaha mencuri tongkat dari Sunan Bonang ini. Alasan Raden Syahid hendak mencuri tongkat dari Sunan Bonang karena Raden Syahid ini adalah seorang perampok. Nah, hasil curiannya atau rampokannya ini akan dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Nah, karena tongkat Sunan Bonang terlihat seperti tongkat emas atau tongkat yang sangat mahal oleh Raden Syahid ini akhirnya berusaha merampas tongkatnya dan mengatakan ke Sunan Bonang bahwa untuk apa kau membawa tongkat padahal kau tidak terlalu tua dan masih terlihat sehat. Apalagi tongkat emas. Apakah kau ingin menyombongkan diri agar kau terlihat terhormat dan kaya? Jika kau beranggapan begitu, lebih baik tongkat ini aku jual dan hasilnya diberikan kepada orang yang kurang mampu agar mereka bisa menyambung hidup. Begitulah kata Raden Syahid. Nah, Sunan Bonang yang mendengar ucapan Raden Syahid ini kemudian berkata bahwa tongkat itu aku gunakan sebagai penunjuk jalan saja, bukan agar terlihat terhormat apalagi menyombongkan diri kepada orang lain. Dan tongkat itu hanyalah tongkat kayu biasa, bukanlah tongkat emas seperti yang kau lihat. Nah, setelah mengatakan itu, Sunan Bonang pun kemudian menasehati Raden Syahid. Karena cara Raden Syahid untuk menolong orang yang kurang mampu sebagai perampok tidaklah dibenarkan dan masih banyak cara yang lebih baik lagi dari cara yang digunakan oleh Raden Syahid ini untuk membantu orang yang kurang mampu ini. Nah, setelah berkata seperti itu atau setelah menasihati Raden Syahid, Sunan Bonang pun kemudian menunjuk sebuah pohon aren yang kemudian setelah dia tunjuk, buah aren ini dikatakan berubah menjadi buah aren emas. Dan Sunan Bonang pun mengatakan bila Raden Syahid ingin mendapatkan hal yang lebih berharga daripada tongkat ini, maka ambillah buah aren itu, dan janganlah engkau mengambil tongkatku. Tapi ada versi juga yang mengatakan nih guys, bahwa pohon aren yang ditunjuk oleh Sunan Bonang hanyalah pohon aren biasa, namun harga dari buah aren kala itu sangatlah mahal, dan melebihi harga emas kala itu. Maka dari itu, ada yang mengatakan bahwa Sunan Bonang merubah buah aren yang ada di pohon aren tersebut menjadi emas dengan karomahnya, begitulah guys. Nah, singkat cerita, setelah Sunan Bonang mengatakan hal itu dan menasihati beliau seperti itu, Raden Syahid ini pun takjub dan kemudian mengembalikan tongkat dari Sunan Bonang tersebut dan bergegas mengambil buah aren yang ditunjuk oleh Sunan Bonang ini. Nah, Sunan Bonang ini pun kemudian meninggalkan Raden Syahid yang sibuk dengan buah arennya dan Sunan Bonang pun melanjutkan perjalanannya kembali dengan tongkat yang tidak jadi dicuri oleh Raden Syahid ini. Beberapa waktu pun berselang, aren yang ditunjuk oleh Sunan Bonang ini pun habis dan Raden Syahid ini pun bingung apa yang harus dia lakukan untuk membantu rakyat yang kurang mampu ini. Apakah dia harus mencuri lagi atau harus bagaimana supaya bisa membantu orang lain tanpa mencuri? Karena kebingungan ini, akhirnya Raden Syahid teringat dengan Sunan Bonang yang membuat dia berhenti untuk mencuri setelah kejadian pohon aren beberapa waktu yang lalu. Raden Syahid yang mengingat kejadian tersebut kemudian bergegas mencari Sunan Bonang untuk meminta saran dan mencari tahu bagaimana caranya agar bisa seperti Sunan Bonang yang bijaksana dan bagaimana caranya agar membantu orang lain tapi tidak dengan cara mencuri. Nah, singkat cerita, Raden Syahid ini pun bertemu di sebuah kali atau sungai dengan Sunan Bonang ini. Nah, mereka berdua setelah bertemu ini pun berbincang cukup lama. Raden Syahid pun kemudian meminta Sunan Bonang untuk menjadikannya sebagai murid karena kebijaksanaan yang dimiliki oleh Sunan Bonang ini. Dan Raden Syahid juga merasa jika tidak berguru ke Sunan Bonang, dia akan merasa menyesal di kemudian hari. Maka dari itu Raden Syahid meminta Sunan Bonang agar menjadikannya sebagai murid dari Sunan Bonang ini. Nah, dikatakan di sungai tempat Raden Syahid ini meminta Sunan Bonang untuk menjadikannya sebagai murid, Raden Syahid ini dites kesungguhannya oleh Sunan Bonang dengan disuruh menjaga tongkat Sunan Bonang yang waktu itu sempat ingin dicuri oleh Raden Syahid ini, sampai Sunan Bonang kembali ke sungai ini untuk mengambil tongkatnya kembali, atau sampai Sunan Bonang ini kembali bertemu dengan Raden Syahid ini.
Nah, Raden Said pun menerima ujian atau tes yang diberikan oleh Sunan Bonang agar dia dijadikan murid oleh Sunan Bonang ini. Nah, singkat cerita, Sunan Bonang ini pun meninggalkan Raden Said dengan tongkatnya selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Dan Raden Said ini pun dikatakan berhasil menjaga tongkat itu selama kurang lebih 3 tahun lamanya di dekat sungai atau kali ketika Sunan Bonang ini memberikan tes tersebut. Nah, selama kurang lebih 3 tahun itu dikatakan Raden Said ini tidak bergerak dari tempat duduknya dan menjaga tongkat itu selama kurang lebih 3 tahun lamanya sambil bersemedi tanpa makan dan minum selama 3 tahun tersebut. Namun ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya Raden Said ini tinggal di pinggiran sungai tempat Raden Said ini dititipkan tongkat oleh Sunan Bonang selama kurang lebih 3 tahun ini sampai Sunan Bonang ini menemuinya. Jadi Raden Said ini tinggal di pinggiran sungai tempat Sunan Bonang dan Raden Said ini ngobrol atau tempat ditesnya Raden Said ini oleh Sunan Bonang. Begitulah guys. Jadi ada 2 versi nih guys. Versi pertama, Raden Said ini tinggal selama kurang lebih 3 tahun di pinggiran kali sambil menunggu Sunan Bonang kembali mengambil tongkatnya. Dan versi kedua mengatakan Raden Said ini bersemedi selama kurang lebih 3 tahun sampai Sunan Bonang kembali mengambil tongkatnya. Setelah kurang lebih 3 tahun menjaga tongkat milik Sunan Bonang pun akhirnya menemui Raden Said di tempat dia menitipkan tongkatnya kepada Raden Said ini. Dan di sana pun Sunan Bonang akhirnya mengangkat Raden Said menjadi muridnya karena dia telah menjadi orang yang amanah melalui tes yang diberikan oleh Sunan Bonang ini. Nah, setelah Raden Said ini menjadi murid dari Sunan Bonang, Raden Said ini pun sedikit demi sedikit dikenal oleh masyarakat luas sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa atau sebagai ulama di sana. Dan beliau pun pada akhirnya masuk dalam Wali Songo dengan gelar Sunan Kalijaga. Nah, nama Kalijaga ini memiliki 2 versi kenapa beliau dinamakan Kalijaga. Versi pertama sesuai dengan kisah yang tadi gue ceritakan tentang menjaga tongkat dari Sunan Bonang di pinggiran sungai. Nah, setelah kejadian itu, Raden Said ini pun kemudian ditunjuk sebagai penjaga kali atau kalijaga oleh masyarakat yang melintas di kali tersebut atau di sungai tersebut karena dia tidak bergerak cukup lama atau karena dia tinggal di pinggiran sungai cukup lama. Maka dari itu masyarakat yang melintas menyebutnya sebagai penjaga kali atau kalijaga. Nah, kalijaga pun sejak saat itu melekat pada Raden Said ini. Nah, versi keduanya mengapa beliau bergelar kalijaga adalah karena Raden Said ini pada saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau pada saat beliau menjadi ulama, beliau dikenal dengan dakwahnya yang bijaksana dengan memasukkan unsur budaya lokal dan menjaga agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa kala itu, tanpa menyinggung keyakinan mereka sebelum memeluk Islam. Jadi kayak Raden Said ini menjaga sungai agar tetap murni dan tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak baik walaupun harus dirubah sedikit alirannya, gitulah guys. Maka dari itu beliau ini disebut sebagai penjaga sungai atau kalijaga. Nah, begitulah guys, sedikit kisah mengapa beliau dinamakan atau Raden Said ini dinamakan Kalijaga, yang kemudian beliau ini bergelar Sunan Kalijaga. Begitulah guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.